Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Naila Safira Putri, nomor presensi 27 dari kelas 10F. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait kerajaan Majapahit pada masa Hindu dan Buddha. Saya akan menjelaskan terkait latar belakang kerajaan Majapahit. Yang kedua, masa kejayaan kerajaan Majapahit. Yang ketiga, masa kemunduran kerajaan Majapahit. Yang keempat, peninggalan kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir, daftar pustaka. Yang pertama akan saya jelaskan yaitu latar belakang. Untuk latar belakang kerajaan Majapahit sendiri, yaitu kerajaan Majapahit merupakan salah satu kerajaan Nusantara terbesar dan terkuat dalam sejarah. Kerajaan Majapahit berawal dari runtuhnya kerajaan Singasari akibat pemberontakan Jayakatwang, Adipati Kediri. Raden Wijaya, menantu Raja Kartanegara dari Singasari, berhasil melarikan diri dari serangan Jayakatwang dan membangun kekuatannya di Madura dengan bantuan area Wiraraja, yaitu Adipati Madura. Setelah berhasil mengalahkan Jayakatwang, Raden Wijaya mendirikan kerajaan Majapahit di Trowulan, Jawa Timur pada tahun 1293. Nama Majapahit sendiri berasal dari dua kata, yaitu maja yang berarti buah maja dan pahit. Konon, Raden Wijaya menemani kerajaannya dengan nama ini karena merasakan pahitnya pengkhianatan yang dialaminya di masa lalu. Yang kedua yaitu masa kejayaan kerajaan Majapahit. Untuk masa kejayaan kerajaan Majapahit sendiri dibagi menjadi 3 masa. Masa kejayaan yang pertama yaitu pada masa pendirian kerajaan, yaitu tahun 1293 sampai 1309 oleh Raden Wijaya setelah mengalahkan Jayakatwang dan tentara Mongol atau Tartar. Pembangunan kerajaan Majapahit dimulai setelah Raden Wijaya membuka hutan tarik usai kehancuran kerajaan Singasari oleh Jayakatwang. Setelah mengalahkan Jayakatwang dan pasukan Mongol, Raden Wijaya menggunakan tipu muslihat untuk mengalahkan pasukan Mongol dan kemudian menobatkan diri sebagai Raja Majapahit pada 15 November 1293 menurut perhitungan Kidung Harsawijaya. Pemerintahan awal dibantu oleh pengikut setia Raden Wijaya seperti Nambi, Lembusora, Arya Wiraraja, dan Ranggalawe. Namun, terjadi pemberontakan dan pembagian wilayah dengan Arya Wiraraja diberikan wilayah timur Majapahit, yakni Lumajang, sebagai balas jasa atas bantuannya saat pelarian di Sumenep. Masa kejayaan Majapahit kedua yaitu pada masa pertumbuhan pada tahun 1309 sampai 1350, yaitu masa ketika Majapahit diperintah oleh Jayanegara dan dilanjutkan oleh Tribhuwana Wijaya Tunggadewi Dyah Kitarjo. Tokoh kunci kejayaan Majapahit adalah Mahapatih Gajah Mada yang memulai peranannya sebagai pengawal raja pada masa pemerintahan Jayanegara yaitu tahun 1309 sampai dengan 1328. Jayanegara adalah putra Raden Wijaya dan Dara Petak yang berasal dari kerajaan Melayu dan Masraya. Ia berhasil menumpas pemberontakan sehingga kerajaan mulai bisa bertumbuh. Setelah Jayanegara meninggal pada tahun 1328, pemerintahan Majapahit dipimpin oleh adik tirinya, yakni Tribhuwana Tunggadewi, pada tahun 1328 sampai dengan tahun 1351. Tribhuwana adalah putri Raden Wijaya dan Gayatri Rajapatni. Pada masa pemerintahan Tribhuwana, Gajah Mada diangkat sebagai Mahapatih. Tonggak penting dalam masa pertumbuhan adalah ketika Gajah Mada mengucapkan Sumpah Palapa sebagaimana diuraikan dalam Pararaton. Masa kejayaan kerajaan Majapahit yang ketiga atau yang terakhir adalah masa keemasan, yaitu pada tahun 1350 sampai dengan 1389. Majapahit diperintah oleh Hayam Wuruk mencapai puncak kejayaan dengan keberhasilan jejaring luas dalam perdagangan dan politik mempersatukan Nusantara.
Masa keemasan mengacu pada masa pemerintahan Hayam Wuruk, yaitu pada tahun 1350 sampai dengan tahun 1389. Ia didampingi oleh Mahapati Gajah Mada, berhasil memimpin masa keemasan dengan kemajuan di berbagai bidang. Kondisi masyarakat yang sejahtera, tetap pemerintahan dengan sistem kerajaan yang memiliki pengaruh politik dan perdagangan yang luas, serta berkembangnya seni budaya dan karya sastra merupakan hal-hal yang menjadi indikator kejayaan Majapahit dari uraian Kakawin Nagakertagama. Realisasi dari Sumpah Palapa berupa penaklukan negara-negara lain dan perluasan perdagangan pada masa pemerintahan Hayam Wuruk. Negara asing tersebut antara lain yaitu negeri Siam Ayodhyapura di Siam, Dharmanagari di Thailand Selatan, Marutma di Myanmar Selatan, Singanagari di Singora atau Songkhla modern, di Champa Vietnam Selatan, Kamboja, dan yang terakhir ada di Yawana, Vietnam. Untuk yang selanjutnya adalah masa kemunduran. Masa kejayaan Majapahit yang telah berlangsung berabad-abad akhirnya menemui titik terendahnya pada abad ke-15. Faktor-faktor penyebab keruntuhan kerajaan Majapahit yaitu yang pertama, setelah masa kejayaan yang gemilang di bawah pemerintahan Hayam Wuruk, Majapahit mulai mengalami kemunduran. Penerus Hayam Wuruk tidak sepenuhnya mampu mengelola kejayaan dan keberagaman wilayah Majapahit dengan efektif, menyebabkan keruntuhan dalam sistem pemerintahan. Yang kedua, banyaknya pemberontakan kondisi politik yang tidak stabil setelah kematian Hayam Wuruk memunculkan berbagai pemberontakan di berbagai wilayah Majapahit, seperti Kuti, Tanca, dan Sadengketa. Pemberontakan ini melemahkan kerajaan dari dalam, menciptakan ketidakpastian dan kekacauan. Untuk faktor yang ketiga, yaitu konflik internal di kalangan keluarga kerajaan turut menyumbang pada keruntuhan Majapahit. Dimulai dari pemerintahan Brawijaya pertama, konflik dalam keluarga kerajaan semakin memanas, menciptakan keretakan yang semakin memperlemah fondasi kerajaan. Untuk faktor yang keempat, pada saat yang sama juga, kekuatan Islam semakin menguat di Pulau Jawa, terutama melalui keberlanjutan Kerajaan Demak. Keberanian dan kekuatan militer Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa semakin menekan keberlanjutan eksistensi Majapahit. Dan yang terakhir, Sultan Trenggana dari Demak yang ternyata merupakan keturunan Raja Brawijaya kelima dari salah satu selirnya yang berasal dari Tiongkok menjadi sosok sentral dalam meruntuhkan Majapahit pada tahun 1527. Ironisnya, keluarga kerajaan sendiri yang berkontribusi pada kehancuran kerajaan tersebut. Yang keempat yaitu peninggalan atau bisa berupa prasasti dari kerajaan Majapahit. Peninggalan dari kerajaan Majapahit sendiri terdapat 3, yaitu candi, karya sastra, dan juga prasasti. Untuk candi sendiri, yang pertama ada Candi Penataran di Blitar, kedua Candi Tikus di Mojokerto, ketiga Candi Sukuh di Karanganyar, Jawa Tengah, keempat Candi Wringin Lawang di Mojokerto. Untuk karya sastra sendiri, terdapat kitab Negara Kertagama yang ditulis oleh Empu Prapanca. Kitab ini berisi tentang sejarah, perjalanan, dan daerah kekuasaan Majapahit pada masa tersebut. Dan yang terakhir yaitu prasasti. Yang pertama ada Prasasti Waringin Pitu dan juga Prasasti Prapanca Sarapura. Untuk yang selanjutnya ada daftar pustaka. Saya mengambil materi pada PPT berasal dari internet dengan sumber sebagai berikut. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Untuk faktor yang ketiga, yaitu konflik internal di kalangan keluarga kerajaan turut menyumbang pada keruntuhan Majapahit. Dimulai dari pemerintahan Brawijaya pertama, konflik dalam keluarga kerajaan semakin memanas, menciptakan keretakan yang semakin memperlemah fondasi kerajaan. Untuk faktor yang keempat, pada saat yang sama juga, kekuatan Islam semakin menguat di Pulau Jawa, terutama melalui keberlanjutan Kerajaan Demak. Keberanian dan kekuatan militer Demak yang merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa semakin menekan keberlanjutan eksistensi Majapahit. Pada akhirnya, Sultan Trenggana dari Demak yang ternyata Sultan Trenggana dari Demak yang ternyata merupakan keturunan Raja Brawijaya kelima dari salah satu selirnya yang berasal dari Tiongkok menjadi sosok sentral dalam meruntuhkan Majapahit pada tahun 1527. Ironisnya, keluarga kerajaan sendiri yang berkontribusi pada kehancuran kerajaan tersebut. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang latar belakang kerajaan Majapahit, masa kejayaan Majapahit, masa kemunduran Majapahit, peninggalan dari Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan terkait latar belakang kerajaan Majapahit. Yang kedua, masa kejayaan kerajaan Majapahit. Yang ketiga, masa kemunduran kerajaan Majapahit. Yang keempat, peninggalan kerajaan Majapahit. Dan yang terakhir, daftar pustaka.